Pasti kan detak jantungnya pasti akan meningkat. Lebih cepat. Ya, alamiah kan itu namanya appropriate. Jadi detak jantung yang memang meningkat secara alamiah gitu, sesuai dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Atau mungkin juga lagi kurang tidur, atau mungkin begadang, atau misalnya ada pikiran ya, mau ujian dan lain-lain, atau mau ketemu pacar, mau ketemu mertua misalnya kan. Nah, itu detak jantung pastinya akan tentunya akan berdebar juga. Nah, itulah yang kita sebut detak jantung yang appropriate. Nah, yang kita akan bahas di sini apa? Apakah detak jantung yang berdebar ini yang appropriate gitu. Oke. Jadi secara Oke, baik dok. Jadi tadi kan ada yang appropriate, ada yang inappropriate ya dok? Betul. Nah, kalau yang inappropriate dok, penyebabnya apa aja sih? Nah, jadi kita harus tahu juga bahwa jantung kita berdetak karena memang ada satu struktur kabel listrik dalam jantung kita kan. Dan kabel listrik inilah yang akan menentukan irama jantung, kemudian menentukan kontraktilitas jantung itu mesti antara atrium dengan ventricle itu ya mesti nyambung gitu ya. Jadi mereka mesti seirama gitu. Dan kabel-kabel listrik jantung inilah yang kemudian memerintahkan jantung untuk berdetak secara sinkron. Nah, sinkron kata yang penting ya. Jadi kemudian kalau misalnya ada kabel-kabel jantung di luar kabel jantung yang normal, bisa aja bawaan lahir atau mungkin sudah ada di situ kemudian masih belum aktif, nah bisa mengakibatkan detak jantung yang berdebar sangat cepat. Misalnya muncul pada saat-saat yang nggak jelas gitu ya. Kita lagi istirahat, tahu-tahu detak jantung kita lari 200, 180. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang nggak appropriate gitu. Nah, sumber-sumber fokus listrik di luar kabel listrik yang normal inilah yang bisa mengontrol jantung juga gitu. Jadi mengakibatkan jantung kita terasa jadi berdebar-debar. Oke. Jadi berkaitan sama aktivitas listrik jantung. Betul, ya, betul. Jadi kalau istilahnya mungkin kabel listrik itu yang normal, mungkin ada juga yang korslet gitu ya, ada yang korslet ya. Jadi yang kita harus mengidentifikasi nih, di mana sumber listrik jantung yang abnormal ini, fokusnya di mana, sehingga kita bisa melakukan satu tindakan kuratif. Gitu. Baik. Tapi nggak bisa hubungin PLN dong berarti dok ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Mungkin Beda ya dok ya? Sifatnya sama ya kita, tapi beda urusan, beda badan gitu. Siap. Nah, cara mengetahuinya nih dok gitu, ini bahaya atau enggak nih? Jadi indikatornya apa? Kita ngelihat dari apa gitu? Oke, jadi pertama memang kita harus merasakan badan kita sendiri ya. Kita harus mendengar jantung kita ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan debar-debar, kita harus mulai aware. Jadi jangan nggak dihiraukan. Tapi saya rasa debar-debar ini mungkin akan menjadi satu momok juga sih buat pasien ya. Karena detak jantung yang debar ini bisa sampai dia sakit dadanya. Bisa juga sampai dia kejang. Sampai juga bisa juga pingsan. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan adalah kita harus belajar dan harus tahu namanya tindakan rutin memeriksa jantung sendiri, namanya meraba nadi sendiri, meraba nadi sendiri. Mungkin caranya kita bisa ukur bareng-bareng ya sama Dr. Panji ya. Jadi kita lihat nih di bawah di tangan kita, kanan atau kiri mana aja, nih di bawah jempol. Ya kita telusurin sampai ke ada tonjolan tulang nih di sini. Ada tonjolan tulang di sini ya. Nah, di sini kita raba di dalamnya nih, di tepi yang dalamnya ada yang berdetak ya, ada yang berdenyut ya. Nah, ini berdenyut. Nah, kita ukur sampai 1 menit. Ya, kita lihat jam atau kita lihat jam dinding. Kemudian kita hitung detaknya berapa detak per menit. Ya. Jadi kalau misalnya detak jantung ini yang normal kan 60 sampai 100. Nah, kita rasakan, kita ukur. Pertama yang kita rasakan adalah berapa kali per menit. Kemudian yang kedua yang kita rasakan apakah dia reguler apa tidak. Dia teratur nggak nih? Iya, karena ada juga gangguan irama jantung, dia udah cepat, debar, tapi juga tambahannya tidak teratur. Jadi ada 2 tuh kelainannya. Jadi yang kita rasakan pertama adalah apakah berapa detak jantung per menit, dan yang kedua keteraturannya. Ya, ini national campaign kita dari perhimpunan juga,
adalah meraba nadi sendiri dan kita kenal menari ya. Simple banget. Kita bisa pakai 2 atau 3 jari lah ya di sini nih. Ya. Kita lihat, kita ukur. Dah, mungkin Panji bisa mengukur dulu sendiri coba berapa. Iya, berapa? Harus 1 menit full, Dok. 1 menit atau 30 detik juga 30 boleh. 30 detik nanti dikali 2. Kali 2 juga gitu. boleh. Oh, boleh ya. Tapi kalau yang nggak teratur harus diukur 1 menit. 1 menit full. Iya, full 1 menit. Tapi kalau misalnya dia teratur, kita bisa membedakan ya, mana yang teratur, mana yang nggak teratur. Nah, jadi kalau yang teratur cukup 30 detik, kemudian kita kalikan 2. Simple banget ini ya, jadi kita nggak perlu pakai ya, kalau misalnya punya jam digital, atau mungkin zaman dulu kita punya oximeter ya, untuk saturasi, kita juga bisa mengukur. Tapi cara yang paling simple, karena kan jam tangan digital kan juga bisa ya, menilai yang smartwatch, juga bisa mengukur detak jantung berapa kali per menit. Cuman itu kan nggak bisa buat semua orang, mungkin nggak bisa punya gitu kan. Jadi mungkin yang paling simpel ya tadi menari ya. Yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya betul. Kapanpun dan di mana. Iya betul. Jadi 18 Dok, 30 detik. salah dong. 15 detik. Boleh nggak sih kalau 15 detik? Jangan kurang-kurangin terus. Oh nggak boleh ya Dok. Korting aja. 30 titik. Harus 30 iya, atau tadi 60 dia ya. semenit minta korting 30. Sekarang dia minta 15. Oke. Panji. Oke, kirain bisa Dok. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti harus 30 atau 60 ya? Oke, siap. 30 kan sebentar, 30 detik, ya nggak? Oh iya sih. Iya nggak sih? Oke, nanti saya coba menari lagi Dok. Iya. Iya. Menari coba. Menari. Iya, Iya, menari tapi Meraba menari nadi sendiri. ya. Ya. Tadi bawaannya mau menari beneran ya. Jangan di sini Dok. Nah, ini kalau misalnya udah ada seseorang ngalamin jantung berdebar nih Dok. Cara ngatasinnya gimana nih Dok? Gitu. Jadi tadi kan Orang awam lah gitu Dok. Jadi kan memang tadi kan ada detak jantung yang berdebar tuh yang appropriate atau yang nggak appropriate. Jadi kalau misalnya memang detak jantungnya udah di atas 140 tanpa ada pencetus yang jelas, ya ini harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, kita punya pemeriksaan yang biasa kita lakukan di IGD yaitu rekam jantung kan. Rekam jantung atau EKG, elektrokardiografi. Nah, tapi kendalanya adalah ketika kita lagi berdebar, kita udah naik motor sampai ke IGD, pas di IGD debarnya hilang. Nah, Debarnya hilang gitu. Jadi mungkin dia sebentar aja nyampe IGD, dia hilang. Besok lagi debar lagi. Buru-buru ke IGD, hilang lagi. hilang lagi. Besok lagi ke IGD lagi kan, debarnya tiap hari muncul, tapi selalu tidak pas. Jadi kita nggak tahu tuh bentuknya kelayanannya apa. Karena irama jantung tuh kelayanannya kan debar-debar tuh juga macam-macam. Banyak ya. Nah, makanya selain rekam jantung, kita juga punya yaitu rekam jantung 24 jam. Yaitu namanya Holter. Nah, Holter ini adalah rekam jantung yang kita tempel di dalam biasa, rekam jantung biasa di dada kita, tapi kita bawa pulang, Dr. Panji. Kita bawa pulang dan tergantung dari kekerapan munculnya. Kalau misalnya dia tiap hari pasti muncul, cukup 24 jam. Tapi kalau misalnya ya 2 hari lah atau 3 hari sekali, kita bisa up to 72 jam. 3 hari. Nempel 3 hari. terus itu Nempel berarti ya, terus. Dok, ya? Jadi kayak semacam CCTV, Dr. Panji. Oh, siap. CCTV kan kita kan cari maling ya. Iya, Kita cari maling siapa sih yang di depan rumah kita gitu, yang suka gangguin gitu kan. Nah, CCTV Holter itu seperti CCTV jantung. Jadi kita mantau di mana letak kelainannya, apa bentuknya, dan ketika dia muncul tinggal tulis aja jam berapa pada hari itu dia muncul. Dan kita bisa cocokkan nanti pas kita udah buka hard disknya, hard drive-nya, kita buka, oh cocok nih, pas nih, debar-debarnya ternyata debar-debar yang nunjukin suatu kelainan. Nah, itu yang kita bisa diagnosis dari sana gitu. Dan kita punya di Tarakan Holter yang paling tingginya lah speknya ya, 12 leads per channel. Wow. Jadi kita bisa. Tapi tahu nggak enaknya kalau Holter itu apa, Dr. Panji? Apa Dok? Nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Nggak boleh Nah, mandi. iya. Iya. Jadi mandi dulu, wangi dulu kan. Baru 1 harian nggak mandi, ya nggak? 72 jam gimana tuh Dok? Ya nggak mandi 3 hari. Ya, kecuali dilepas-lepas, tapi kan nanti letaknya beda. Kalau kan kita letaknya satu bawah dikit, satu intercoste aja, pasti kan berubah tuh vektornya. Iya, betul. Aksis jantungnya pasti berubah tuh. Jadi kadang ya belum tentu juga pas, kadang kebalik lagi. Ya kan? Makanya ya kalau bisa untuk awam sih, untuk pasien 3 hari itu kita bener-bener full, nggak ada lepas-lepas sama sekali gitu. Ya 3 hari ya di rumah aja emang 3 hari. Berarti masalahnya di
nggak boleh kena air atau emang Ya, takutnya nanti? Pertama itu memang alatnya pasti rusak. Ya kita kan punya 3 set di sini ya, tiga alat baru di Holter ini, di tarakan ini. Tapi juga ya itu pasti tidak boleh kena air. Kemudian yang kedua untuk meletakkannya kembali tadi kan udah kita bilang mungkin letak posisi lead-nya tuh berbeda gitu. Jadi V1-nya mungkin posisinya bisa lebih negatif, lebih positif kan tergantung kita letakin. Sedangkan kita butuh reference kan. Yeah. Nah, untuk menentukan posisi dan lain-lain kita kan butuh posisi yang sama di 3 hari itu. Tapi selama ini sih saya jarang ya sampai 3 hari ya. Kalau misalnya pasiennya memang rutin tiap hari muncul, tiap malam pasti muncul dok itu. Ya, kita cukup 24 jam aja. 24 jam aja dan memang nggak nyaman sih kalau pasien sampai 3 hari 3 malam gitu ya nggak mandi gitu ya. Gimana? Kasihan orang keluarganya gitu ya. Kasihan keluarganya juga kan. Gimana coba? Berarti intinya untuk ngatasinnya ini kalau ada keluhan jantung berdebar itu harus langsung dibawa ke IGD ya dok ya? Atau di treatment di rumah ada nggak dok? Sebelum untuk kita bawa sebenarnya ke IGD? Tadi yang pertama menari dulu ya, meraba nadi sendiri dulu. Kemudian kalau misalnya bila mana memang detak jantungnya di atas 100 tanpa ada pemicu apa-apa, munculnya secara random aja, ya kita harus periksa nih. Kalau bisa pas lagi debar-debarnya ke IGD kan, atau ke poli jantung atau ke poli penyakit dalam lah untuk kita rekam jantung. Nah, tapi kadang kan kendalanya kan itu, pas lagi udah berdebar, pas lagi muncul, pas sampai di rumah sakit atau di klinik, nggak ada. Hilang. Nah, kita punya strategi yang tadi yang saya bilang, yaitu kita bisa periksa dengan Holter atau EKG ambulatori namanya. Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah sedikit menyinggung aritmia, dok. Aritmia ini sama nggak sih dengan jantung berdebar gitu? Atau gimana, dok? Iya. Aritmia. Jadi, kalau kita lagi bahas aritmia, berarti itu irama jantung yang nggak appropriate berarti. Debar-debar yang nggak appropriate gitu. Jadi, dia tidak dipicu oleh aktivitas yang menjelaskan kenapa detak jantung itu bisa sampai cepat sekali. Kalau misalnya dokter Panji lagi demam, pasti kan detak jantungnya pasti akan meningkat secara fisiologis kan. Tapi ada juga kita lagi habis jalan atau naik tangga, pasti kita langsung ukur tensi, ukur nadi, pasti kan tensi aktivitasnya pasti akan tinggi. Kemudian juga detak jantungnya juga pasti akan naik kan. Nah, aritmia itu adalah kelainan irama jantung yang terlalu cepat atau ditambah juga dengan tidak teratur, yang memang tidak appropriate gitu. Tidak sesuai dengan kondisi fisiologis jantungnya gitu. Kita bicara berdebar ya. Ada lagi yang detak jantung yang terlalu lambat nih, yang berada di aritmia, yang terlalu pelan. Berarti yang di bawah 60 di bawah kali per menit ya? Nah, itu juga treatmentnya pasti beda. Tapi kan kita hari ini kita bahas yang berdebar dulu gitu. Berarti jantung berdebar itu masuk dalam kategori aritmia gitu lah, dok, ya. Iya. Jadi aritmia ini bisa yang nadi detaknya cepat atau yang lambat. Tidak teratur. Atau lambat atau yang tidak teratur. Ya. Oke. Jadi salah satu juga gangguan irama jantung yang paling banyak di Indonesia atau di secara global ya itu irama jantung yang tidak teratur ini atau atrial fibrilasi. Ini kita temui di semua kelompok umur dan kemudian makin kemari makin tinggi gitu populasinya dan persentase pasien yang mengalami gangguan irama jantung. Jadi gangguan irama jantung yang paling banyak adalah atrial fibrilasi. Dan atrial fibrilasi ini udah dia tidak teratur, bisa juga dia cenderung cepat. Jadi udah tambahannya, jadi debarnya itu udah debar tapi nggak teratur. Kan bahasa lainnya kan dia irregular. Jadi nggak ada patternnya sama sekali tuh. Jadi kadang detak jantungnya bisa 150, dalam 2 detik bisa 130, 100 bisa sampai di bawah 100, terus tiba-tiba 170 lagi, dan itu beban yang sekarang kita sedang hadapi nih. Banyak banget di poli jantung atau di pasien-pasien kita yang ternyata mengidap ini gitu. Penyebab terbanyaknya apa sih, dok? AF itu, dok? Jadi atrial fibrilasi paling tinggi penyebabnya adalah hipertensi yang pertama. Hipertensi dulu yang pertama. Jadi darah tinggi, kemudian yang kedua adalah gangguan jantung koroner, CAD, ya, aterosklerosis, atau juga memang dia juga bisa karena gangguan katup. Jadi kelainan katup, antara katup itu
tidak bisa, kan katup kayak pintu ya. Dia punya dua fungsi, dia antara dia buka atau dia tutup. Jadi antara dua kelainan, dia sulit buka atau nutupnya juga sulit gitu. Jadi sulit ngebuka atau bocor gitu. Itu juga bisa mengakibatkan gangguan atrial fibrilasi. Dan, atau juga ada juga yang memang idiopatik aja gitu. Jadi nggak tahu penyebabnya tidak gitu ada ya, Dok, penyebabnya memang. Salah satu juga yang sering adalah tiroid ya. Jadi gangguan hipertiroid juga bisa mengakibatkan gangguan irama jantung atrial fibrilasi tadi. Iya. Kalau kayak kekurangan elektrolit gitu, Dok? Gangguan elektrolit itu lebih ke arah takikardi juga, bradikardi juga. Tapi ya untuk yang transien itu bisa juga sih. Tapi yang jelas nggak termasuk dalam termasuk yang penyebab yang terbesar lah ya. Berarti nomor 1 hipertensi ya. Hipertensi ya. dengan CAD. Coba bagi sahabat Tarakan yang hipertensi. Banyak kan hipertensi kan di mana-mana. Banyak banget, Dok ya. Dan dia silent killer kan. Dia 85% pasien dengan hipertensi nggak ngerasa apa-apa. Ya, tidak ada keluhan. Jadi kita waktu zaman vaksinasi COVID tuh, kan orang kan ditensi dulu semua kan. Oh, banyak tuh ketahuan ternyata darah tinggi. Oh, banyak pasien juga kan yang denial dulu kan. Saya nggak ada gejala. Gitu. Saya nggak ada. Diukur lagi. Tunggu tinggi setengah lagi. jam, tetap tinggi. Iya, betul. Diukur lagi setengahnya. Akhirnya nggak jadi divaksin kan. Berobat dulu kan. Ya di situ salah satu yang menurut saya screening hipertensi paling banyak di Indonesia tuh ya pada saat kita lagi vaksin COVID itu. Karena orang sehat juga datang kan. Tensi juga di situ ketahuan banyak sih. Screening yang tidak disengaja. Iya betul, screening yang tidak disengaja. Nah, mungkin agak ngelenceng sedikit nih, Dok, tentang ini nih. Olahragawan itu kan cenderung katanya detak jantungnya rendah ya, Dok? Betul. Nah, padahal kan aktivitasnya tinggi tuh, Dok. Ya. Nah, itu kenapa ya, Dok? Jadi, kalau kita bicara detak jantung, itu kita bicara mengenai cardiac output. Jadi, cardiac output itu adalah jumlah perkalian antara detak jantung, heart rate, dikalikan dengan isi sekuncup atau stroke volume namanya. Jadi untuk setiap kita kan kita butuh jumlah darah yang konstan per menit ya. Misalnya tergantung berat badan ya, mungkin 5 liter, mungkin 6 liter. Nah, untuk supaya jumlah darah ini tetap stabil, dia bisa melakukan perfusi ke otak, ke ginjal, kan dia butuh jumlah darah cardiac output yang stabil kan. Makanya kalau pada atlet itu isi sekuncupnya sekali dia sistolik atau dia sekali dia kuncup itu udah banyak karena dia terlatih kan. Makanya ketika dia banyak isinya, jumlah stroke volume ini tinggi, maka heart rate ini pasti akan secara alamiah akan turun kan, karena pengalinya di stroke volume udah tinggi. Kan. Nah beda sama kita yang udah sama sekali nggak pernah olahraga, mager, ya kan, males gerak, rebahan gitu kan, kaum rebahan gitu ya. Jadi kalau itu pasti akan turun terus tuh stroke volumenya, isi sekuncupnya pasti akan lama-lama turun, itu nggak bisa bohong. Makanya Lionel Messi, semahal-mahalnya Lionel Messi, kalau dia udah cedera, dia nggak bisa aktivitas training, dia akan turun tuh, akan turun stroke volumenya dalam waktu 2 minggu aja udah turun. Nah dia stroke volume itu akan turun sehingga heart rate-nya akan lama-lama juga tinggi kan, karena harus maintain jumlah cardiac output-nya kan. Makanya banyak kita yang naik tangga, sekali-kali naik tangga langsung ngos-ngosan. Karena kita nggak terlatih. Stroke volume-nya kecil. Stroke volume kecil, makanya heart rate-nya pasti naik. Pas abis naik tangga kedua atau udah ada lantai kedua, debar-debar dia. Debar-debar. Karena untuk mencukupi kebutuhan, dia lagi butuh naik tangga kok. Jantungnya butuh lebih banyak kan. Makanya untuk mengkompensasinya, heart rate-nya akan naik gitu. Nah, caranya kita supaya fit, supaya bugar itu ya stroke volume ini yang mesti dilatih. Stroke volume ini nggak ada obatnya nih. Maksudnya kita kasih obat kayak atau nggak bisa. Nggak bisa. Harus memang terlatih gitu. Entah kita olahraga, physical training itu sesuatu yang memang harus didapat gitu, harus kita usahakan. Jadi kalau dokter minta dong obat biar fit, ya kan? Biar stroke volume. Biar stroke volumenya tinggi, nggak ada. Memang itu terlatih. Jadi kalau teman-teman yang rutin olahraga kan nggak perlu banyak-banyak Panji kan. Sebenarnya kan olahraga yang direkomend untuk kebugaran kan sebenarnya cuma seminggu cukup minimal 3 kali aja. 3 kali. Dan dia minimum 30 menit gitu. Ya tapi karena kita lebih enakan tidur bahan sembari scrolling handphone ya.
Gini nih, udah terus ya udah. Kan olahraga juga jari. Olahraganya cuma jari doang jadinya. Jarinya keker, jari yang sini juga keker. Itu nggak ada ngefek ke stroke volume ya dok ya? Nggak ngaruh. Yang ada juga jadi tambah mager gitu ya. Mager itu dari salah satu resiko penyakit jantung sekarang ya. Iya, betul. Kita kan sekarang kan serba digital ya. Zaman dulu kita mungkin ke TV aja kita mesti maju ke depan kan untuk nyalain ganti channel gitu ya. Sekarang betul. Semua udah serba ini. Udah bisa di depan mata gini ya dok iya, ya. Beberapa aja nih, lantai 13 ke lantai 14 aja, naik turun aja, mesti naik lift loh. Kita nih, iya saya udah perhatiin nih, di teman-teman di lantai 14 lantai 13. Iya, iya. Padahal ada tangga loh, ada tangga. Sedih saya kadang-kadang, saya sedihin kadang. Dok, sabar dok. Udah. Ya, lantai 13 nih ke lantai 14, ya kan cuma setangga nih ya, cuma selantai. Iya, tapi dia nungguin lift loh. Rela loh nungguin lift padahal nunggu lama gitu ya dok ya. Padahal kan bisa olahraga sebentar ya. Iya, betul, terus turun juga nungguin lift juga. Ya mungkin lututnya kali sakit ya. Iya, lutut, faktor U kali dok. Iya, lutut. Iya, padahal itu penting loh. Pesannya kita aktivitas fisik yang kayak gitu tuh kayak simple tapi ternyata itu membantu sekali sih untuk kebugaran kita gitu. Ya. Berarti pada olahragawan itu normal ya, dok? Normal. Ya. Makanya kadang kalau bisa EKG yang ini mungkin 40-an gitu, jangan diobatin. Kan kita harus lihat perfusinya ya. Dia urin bagus, betul. Aktivitas bagus, klinisnya semuanya. Juga klinisnya ya, bagus, nggak ada nanti tiba-tiba dikasih sulfasatropin gitu. Iya, malah dikasih obat. Malah nggak ini, kita nggak ini. Iya, betul. Kecuali yang pingsan ya, datang dengan keluhan pingsan atau pandangan gelap. Nah itu memang tadi yang kabel tadi kalau yang detak jantung berdebar kan dia mungkin ada kabel tambahan atau kabel korslet. Nah kalau kabel yang berdebarnya detak jantungnya pelan ya ini kabel-kabel listrik atau baterai-baterainya udah mulai sowak lah ceritanya. Jadi kita harus tambahkan baterai dari luar gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bicara soal pengobatan belum sih dok ya? Belum ya? Nah, ini pengobatannya gimana nih dok untuk jantung berdebar ini dok? Oke, jadi mungkin selama ini kayak teman-teman perawat atau di ruangan udah terbiasa dengan tindakan pasang ring atau CA koronangiografi atau PCI. Jadi sekarang kita juga ada tindakan lain di bidang jantung yaitu tindakan irama jantung ya, aritmia. Salah satunya adalah tindakan ablasi. Ablasi. Jadi untuk pengobatan itu kita bisa lakukan dua hal, yaitu dengan terapi medikamentosa, obat-obatan, atau ada juga yang memang direkomendasikan untuk tindakan ablasi. Ablasi itu sebenarnya kita cari fokus listriknya lewat kateterisasi dari paha. Kemudian kita cari di mana fokus listrik yang salah di situ atau kabel tambahan atau kabel yang dari bawaan lahir. Nah, kemudian kita apply di situ tenaga panas, ablasi namanya. Itu sekitar 30 watt, 40 watt ya. Itu nggak lama-lama kok, cuman sekitar 30 sampai 60 detik. Nah, 30 sampai 60 detik dan kita bisa aplikasikan berulang. Nah, itu itu akan kemudian menghilangkan fokus listrik yang salah ini. Sehingga yang kabel tambahan atau kabel yang korslet tadi ya hilang. Jadi fungsi yang normal aja yang akan berfungsi di dalam jantung itu. Ya, jadi tindakan ablasi sekarang udah mulai rutin kita kerjakan di RSUD Tarakan. Jadi ada beberapa pasien yang kalau sudah diablasi ini terpanji ya. Jadi benar-benar sembuh sempurna loh. Jadi kita hilang dan nggak perlu obat lagi dan nggak perlu kontrol lagi. Nggak perlu kontrol lagi. Misalnya saya kasih tahu, misalnya SVT nih. SVT kan ada beberapa type ya. Ada yang AVNRT, ada yang AVRT. AVNRT ini mungkin di Tarakan kita udah kerjakan mungkin sekitar 4-5 pasien. Dan semuanya berhasil dan dia cuma sekali kontrol setelah tindakan dan setelah itu udah nggak pernah ketemu saya lagi. Saya bilang nggak perlu balik lagi. Iya, kecuali mungkin dia ada darah tinggi ya, ada penyakit jantung lain. Tapi kalau dia murni hanya gangguan SVT misalnya, ya dia kalau kita udah tes di cath lab, ablasi dan kita tes ulang ternyata udah nggak muncul lagi, sembuh. Dan dia tingkat kekambuhannya cuma sekitar 2-3%. Oh, kecil sekali. Kecil sekali. Dan yang mungkin tipe yang berbeda AVRT misalnya. Nah, itu jelas ada kabel tambahan bawaan dari lahir tuh. Nah, itu tingkat keberhasilannya 95%.
sehingga tingkat kekambuhannya cuma 5%. 5%. Masih kecil ya itu sebenarnya. Kecil ya. Jadi ya untuk daripada saya akan tanyakan ke pasien, Ibu atau Bapak, ini pilihannya minum obat seterusnya atau kita bisa coba nih kita tindakan ablasi dan itu bisa sembuh tanpa perlu lagi obat-obatan. Ya, ini mungkin beda nih sama tindakan intervensi koroner. Kalau intervensi koroner atau tindakan bypass jantung, setelah kita lakukan tindakan, tetap obat-obatan kan tetap harus jalan kan? Pasti tetap harus kontrol. Karena darah tingginya harus dijaga, sumber-sumber yang bikin dia risiko untuk aterosklerosis juga harus dikontrol, ya kan? Cuman kalau gangguan irama jantung, ya itu yang buat juga passion saya di situ ya, karena dia benar-benar sembuhnya sembuh total. Sembuh total ya. Kita bilang sama pasiennya, kita ketemunya jangan di sini lagi, ketemunya di Canggu. Asik, anak Canggu bang. Kadang hidup tuh di atas kan, kadang hidup di Canggu. Biasa di mana Dok kalau di Canggu Dok? Nanti deh kita Oke, nanti ya, habis ini Oke. Dok ya. Oke, tapi pasti setiap tindakan itu ada efek samping ya Dok ya? Iya. Nah, kalau di ablasi ini apa nih Dok? Jadi kalau ya memang semua tindakan medis itu pasti ada risikonya. Bahkan perawat senior kayak Nilandari juga kalau IV line infus juga pasti bisa aja dia flebitis, bisa aja bengkak, hematom, itu udah perawat senior ya. Istilahnya tindakan yang simple itu aja pasti ada risikonya gitu. Apalagi tindakan yang major gitu ya, kayak ablasi. Cuma kita kan lihat risiko dan kegunaannya kan. Kalau memang risikonya jauh melebihi kegunaan manfaatnya, pasti kan kita akan maju terus ya. Salah satu risiko yang mungkin cukup sering kita jumpai adalah karena kateter kita bergerak dalam ruang jantung, bisa aja dia perforasi atau mengakibatkan perikardial efusi. Jadi ada jumlah akumulasi cairan dalam selaput jantungnya. Ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya sekitar 2-3%. Dan kalaupun misalnya terjadi, kita bisa antisipasi sih sebetulnya ya. Kita bisa ambil cairannya dan itu bisa sembuh sempurna aja, habis itu nggak ada produksi lagi. Atau pada tindakan ablasi yang kita deket-deket sama kabel utama nih. Jadi kita ablasi nih, ada kabel tambahan, ada kabel utama. Jadi kateter ablasi kita tuh mungkin aja mengenai kabel utamanya. Sehingga mengakibatkan blok gitu pada jantung. Misalnya kita dekat AV node, kita ablasi SVT yang tipe AVN-RT kan sekitar AV node tuh. Dia mungkin cuma jarak sekitar berapa mili, tapi energi panasnya kemudian akan kena gitu ke AV node-nya. Nyenggol ya Dok ya? Iya, akhirnya jadi AV block kan. Jadi AV block ya. Jadi komplikasi ini pun sebenarnya nggak sekitar di bawah 3% juga sebetulnya. Ya, memang apa jawabannya kalau misalnya seperti itu ya, kita harus pakai pacu jantung yang permanen, pacemaker gitu. Cuman ya syukurlah selama saya mulai dan tindakan di sini belum sampai ada ya tindakan-tindakan kayak gitu iya. Tapi yang post tindakan gitu ada nggak sih Dok efek sampingnya, mungkin kayak nyeri atau apa gitu misalnya Dok? Karena energi panas yang diaplikasikan itu kan sekitar 40 watt ya. 30 kita bisa up titrasi sampai 40 watt. Dan kemudian kadang kateternya itu irrigating juga, jadi ada airnya, jadi supaya energi panasnya lebih nyebar gitu. Dan itu kadang dia masih ngerasa panas pasca tindakan gitu ya. Jadi dadanya masih ngerasa panas ya? Seperti kerasa kebakar gitu. Tapi ya dia akan serta-merta sih setelah keesokan harinya tuh mungkin nggak sampai keesokan harinya, sorenya juga udah rilis lagi. Biasanya untuk seperti itu sih cukup kita kasih analgetik dan lain-lain. Kebanyakan sih kita nggak perlu kasih apa-apa sih. Berarti efek sampingnya kecil sebenarnya Dok ya? Jadi nggak perlu takut ya? Yes, karena manfaatnya kan jauh lebih banyak. Iya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Iya, mudaratnya. Jadi jelas bisa sembuh loh, maksudnya. Iya. Dan ternyata banyak di luar sana ternyata yang seperti ini gitu. Jadi barusan 2 minggu lalu ya, ada pasien dia dirawat di ruang cempaka ya. Dia itu ART ya, ART. Jadi sama majikannya tuh dia sering merasakan seperti itu. Jadi dia kalau udah muncul debar-debarnya itu setiap kali di aktivitas dia lagi ngepel lagi apa bersihin rumah,
itu munculnya cukup lama gitu, dan makin lama makin sering gitu. Ya, dan untuk menghilangkannya kadang dia bikin muntahin sendiri ya, bikin dia muntah, itu mungkin vagalnya ya, supaya menghilangkan debar-debarnya. Ya setelah itu ya saya tawarkan nih, pas lagi dirawat saya bicara juga sama penanggung jawab pasiennya juga, majikannya gitu ya, coba ya kita ablasi mau nggak gitu. Dan ternyata ya tindakannya berhasil, dan sampai sekarang nggak ada keluhan sama sekali, setelah sebulan kontrol juga bagus ya gitu. Iya, dan itu memang banyak loh ternyata pasien-pasien seperti ini yang ternyata berdebarnya ini muncul itu makin kesini itu makin kesana, salah. Makin kesini itu dia makin sering. Jadi artinya makin ngelunjak nih kabel-kabel yang korsletnya ini makin banyak gitu. Jadi pertama keluhannya makin sering, makin lama, dan kemudian durasinya frekuensinya juga makin meningkat, intensitasnya juga makin tinggi gitu. Jadi ya kita bisa tawarkan ya untuk tindakan yang seperti ini gitu. Skill dokternya juga berperan penting nggak sih, Dok? Ya pasti sih. Jadi pastikan. Jadi jantung itu ternyata yang kita tahu kita punya 7 cabang subspesialisasi gitu. Organ sekecil itu tuh kita punya 7 cabang. Jadi salah satunya adalah yang udah biasa kita kerjakan, yang koroner. Cuman ada juga mungkin yang gangguan irama, ada yang benar-benar gangguan kelainan jantung bawaan, ya seperti ASD, VSD, itu ada tindakan-tindakan non bedahnya udah sangat banyak sekali sekarang, dan banyak lagi ya subspesialisasi di jantungnya. Oke, soal ablasi tadi lagi nih, Dok. Kalau misalnya kambuh, terus boleh dilakukan ablasi lagi nggak? Bisa. Jadi sampai berapa kali atau ada? Sebenarnya satu pasien yang pernah saya ablasi, dia prematur ventricular complex ya, PVC atau VS ya. Dia sumbernya dari right ventricular outflow tract. Jadi dari jantung kanan, cuman dia dari outflow tract yang menuju ke pulmonal. Jadi menuju ke paru ya, menuju ke paru. Dia sumbernya ada di bagian posterior. Jadi di bagian posterior dari outflow tract itu. Cuman saya udah ablasi. Kemudian setelah kita ablasi berhasil, kita tunggu selama 30 menit dan kemudian kita tetap kasih obat-obatan untuk memacu PVC-nya kambuh, nggak kambuh tuh. Sama sekali nggak kambuh. Jadi kemudian biasanya saya rutin setelah kita lakukan ablasi pada kasus PVC itu, kita Holter lagi. Jadi waktu itu dia 16% lah Holter PVC-nya. Kemudian kita Holter lagi, ternyata masih ada, tapi sumbernya berbeda. Kalau kemarin dari posterior, ini dari anteriornya nih. Dari anteriornya sekitar 12%. Jadi dia exit-nya bisa kemana-mana munculnya nih. Nah kita lagi rencanakan lagi untuk ablasi ulang. Dan kebetulan pasien ini juga mau, ya kita akan coba untuk ablasi ulang lagi. Jadi sumbernya ini bisa exit-nya di mana-mana nih. Kemudian yang di posterior udah hilang, kemudian muncul yang di anterior nih. Jadi kita harus cari sampai ke akar-akarnya gitu. Iya, sampai ke akar-akarnya. Iya. Ini tindakannya dalam general anesthesia, Dok ya? Dalam bius umum ya? Enggak? Dalam bius lokal sebenarnya. Bius lokal. Jadi bius lokal aja. Karena kalau kita kasih bius umum akan menghilangkan ininya, simpatetiknya. Kan banyak aritmia itu kan karena simpatetik tone-nya kan tinggi sebetulnya kan. Kalau kita anestesi atau bius total itu akan menurunkan simpatetik tone-nya, malah kita mau munculin malah nggak kambuh-kambuh. Pas dia udah sadar muncul. Serasanya sepertinya udah sembuh, padahal jadi biasanya kita tetap kasih bius lokal durante pas lagi masuk alat kateternya, puncture. Kemudian kalau misalnya pas lagi aplikasikan ablasi dengan tenaga panas itu, kita kalau misalnya memang pasiennya nggak tahan sekali, kita bisa kasih obat nyeri ya, seperti fentanyl, obat-obat durante tindakan, tapi tidak akan menurunkan simpatetik tone-nya gitu. Karena kalau simpatetik tone-nya diturunkan, malah dia sembunyi tuh, fokus listriknya malah nggak keluar. Jadi kita pikir udah sembuh, padahal sebenarnya pas dia sadar lagi muncul. Iya, tertipu. Anda tertipu. Saya tertipu. Nah, kita ada pertanyaan nih, Dok, dari sahabat Tarakan, Dok.
Apakah ada kaitannya dengan terlalu banyak permasalahan seseorang dengan detak jantung yang tidak beraturan? Orang yang kayak banyak permasalahan, banyak pikiran dalam kehidupannya gitu. Nah, Jantung tuh nggak pernah bohong sih ya, nggak pernah bohong dia. Mungkin pacarmu, suamimu, istrimu bisa bohong sama kamu, tapi jantungmu nggak bisa bohong sama kamu. asik. Jadi dia akan menceritakan isi hatimu sebenarnya. Iya. Berat banget ini dok. Jadi ada kaitannya nggak sih dok ini Saya dok? kok jadi curhat. Iya, Jadi gini, jangan curhat jadi di jantung sini, Dok. itu sebenarnya dia nggak akan bohong gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada apa-apa kok, nggak ada pikiran, nggak ada apa, tapi detak jantungnya cepet mulu turunnya tuh. Selalu di atas 100 gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri, yang Ada nggak apa-apanya mungkin. Iya. ini gitu ya. Dan jantung, makanya salah satu pengelolaan jantung memang salah satunya adalah kelola stres sih. Ya, memang dalam kita hidup lah, memang kan pasti ada aja masalah ya. Kalau syarat kita nggak punya masalah ya kita nggak hidup. Iya. Mati kita. Kita mati pasti yakin nggak ada masalah gitu kan. Iya, Cuman bagaimana kita bisa mengelola stres. Mengelola stres, jadi masalah boleh ada, cuman kita bagaimana kita mengelola itu. Karena nggak akan bohong sih, jadi jantung kita pasti dari tekanan darah juga pasti akan menggambarkan suasana hati kita juga. Jadi banyak, saya nggak bisa tidur dok, semalaman saya mikirin anak saya misalnya, ya kan, semalaman saya mikirin anak saya mikirin keluarga saya, ya itu pas lagi di poli, dia tensinya pasti tinggi kan. Apa ujungnya? Kita ya makin banyak kasih obat jadinya. Terus kemudian detak jantung yang berdebar juga pasti akan menceritakan bukan cuma kondisi fisik, cuman juga kondisi hati kita juga ya. Karena jantung kita kan dari bahasa Arabnya kolbu ya. Kolbu ya. Jadi memang deep down gitu ya, bukan cuma jantung secara organ. Tapi dia juga memang dia benar-benar menceritakan perasaan, pikiran gitu. Gitu deh. Berat banget ya. Bagus banget ya Iya, tadi Masya kata-kata Allah. saya juga saya nggak sadar loh Iya. ngomong gitu loh. Saya sampai speechless dok. Iya sih juga. Iya. Apa kita udah aja nih? Iya. Bagus sih 20 menit Iya. Apalagi tuh pertanyaan. Iya, ada Dr. lagi nih. Panji. Kondisi irama jantung seperti apa dok yang sampai harus dilakukan tindakan operasi? Kalau tidak dengan operasi, apakah bisa dengan obat-obatan atau terapi lain? Jadi kalau gangguan irama jantung, kalau misalnya akibat katup ya, ya jadi kita nggak fokus untuk irama jantungnya, tapi kita fokus perbaikan katupnya. Jadi kita akan refer ke Dr. Budi ya sebagai spesialis beta toraks, kardiovaskular. Ya kita harapkan dengan kita perbaiki fungsi katupnya, entah itu katupnya diganti atau diperbaiki, juga akan memperbaiki struktur jantungnya, sehingga fokus-fokus listriknya juga akan teratasi gitu. Tapi kalau apakah ada tindakan khusus untuk pembedahan? Ya kalau pembedahan untuk aritmia paling untuk tindakan yang gangguan bradikardi. Jadi kalau misalnya memang irama jantung kita yang di bawah 50 dan memang simptomatik dia sinkop atau pingsan berulang, ya kita harus lakukan pembedahan memang dengan cara kita memasukkan generator, ya generator untuk menggantikan aktivitas listrik yang rusak ini gitu. Tapi untuk gangguan irama jantung yang berdebar ablasi nggak ada sih untuk tindakan operasinya. Oke. Nah, ada lagi nih dok, bagaimana menghitung denyut jantung latihan agar tetap aman saat olahraga? Oke. Mungkin denyut jantung maksimal saat olahraga tuh berapa gitu dok? Jadi kalau detak jantung kita bisa ngukur 100% itu dengan cara ada rumusnya sebenarnya. Rumus ini sebenarnya sangat kasar sih ya, karena kebugaran orang kan beda-beda nih semua kita nih, kebugaran kita beda-beda. Cuman untuk menghitung detak jantung yang maksimal, caranya adalah dengan rumus 220 kurang usia. Oke. 220 dikurangin usia. Misalnya umur seseorang 40 tahun. Berarti kita tahu bahwa heart rate maksimalnya adalah 220 dikurangin 40 yaitu 180. Dan untuk olahraga yang baik untuk menjaga kebugaran, kita harus menjaga dia olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu artinya konstan, menggunakan oksigen, itu kita ukurnya 85% dari nadi maksimal. Jadi kalau kita tadi dapat angka 180,
Maka kalau kita mau ukur kegiatan aktivitas kita yang baik untuk aerobik, itu dikali 85%. Berarti sekitar 160-an lah ya. Nah, berarti kita aktivitas olahraga kita juga jangan terlalu santai. Jangan terlalu santai juga. Jadi kita harus push, kita harus dorong sampai 160-an lah. Jadi benar-benar terbentuk kebugarannya. Jadi kita akan merasakan manfaatnya gitu. Kalau kita olahraga nih, kita jogging, cuman 100-an, kemudian banyakkan berhenti beli cilok ya. Kadang kita banyakkan berhenti CFD banyak kayak gitu dok. Iya, kita berhenti banyakkan beli bubur. Kemudian kita banyakkan lagi ya, karena olahraganya nggak ada. Ya kan? Padahal kalau kita konstan 30 menit aja, kita mencapai 160 ya, pada yang usia 40 tahun misalnya. Dengan konstan aja 30 menit, itu akan terasa manfaat olahraganya gitu. Jadi kita, nanti 220 ini sebenarnya kasar nih, kalau kita makin terlatih, bahkan mungkin 100% aja kita masih bisa aerobik sebenarnya. Iya, masih bisa aerobik. Jadi pada olahragawan atau pada atlet atau pada maratoner mungkin ya, dia heart rate-nya mungkin udah di atas 85%, tapi dia masih bisa utilisasi oksigen. Nah, kalau 85%-nya kita yang awam itu udah anaerobik sifatnya. Sifatnya anaerobik. Jadi dia tanpa oksigen akan mengumpulkan apa namanya laktat. Asam laktat. Nah, asam laktat ini kalau udah berkumpul di persendian kita ya ujungnya pegel, kram. Jadi kita kapok olahraga. Iya. Kita nggak mau olahraga lagi, kram karena kita olahraganya salah. Kita tidak olahraga secara terukur. Jadi jangan salahkan olahraganya gitu ya. Memang salahkan Anda. Salah olahraganya Anda. Terlalu gegabah. Gitu. Asik. Nah, yang konstan ini tuh berarti emang nggak boleh istirahat nih dok, 30 menit ini? Konstan tuh artinya dia yang kegiatan yang kayak gitu misalnya apa tuh? Jogging, sepeda, berenang. Kalau jalan dok? Jalan boleh, jalan cepat. Nah, itu masuk aerobik jalan cepat aerobik juga. Jadi asal kita ukur nih. Makanya kalau kita lagi di alat fitness center yang treadmill, kan kita ada ini tuh, ada plat besinya tuh ya. Plat besinya tuh kan untuk heart rate-nya. Jadi jangan sampai kita juga kecepatan, malah nanti pulang-pulang jadi capean, nggak dapatkan kesegarannya, atau juga malah terlalu lambat gitu. Kita maintain lah sekitar 80% dari nadi maksimal. Nah, kita pertahankan di kecepatan segitu. Gitu. Makanya banyak kita tuh tidak merasakan manfaat dari olahraga karena kita salah berolahraganya gitu. Caranya salah, harus olahraga yang secara terukur gitu sebetulnya. Kalau nge-gym masuk aerobik nggak dok? Olahraga nge-gym sebenarnya dia ke arah resistance training ya sebenarnya. Ya. Jadi bagus juga sebenarnya, tapi kita harus combine sebenarnya ya. Combine antara resistance sama aerobik ya. Jadi baik itu dapat dua-duanya gitu. Jadi seiring kita bertambah usia juga kan masa otot kita akan makin kecil. Ya, yang bertambah adalah masa lemak ya. Masa air gitu. Jadi caranya ya supaya core body kita juga bagus, kita nggak rawan cedera ya, struktur otot kita yang menopang tulang juga harus baik gitu. Jadi juga harus dibantu juga sih dengan resistance training. Ya. Baik. Wah, ilmu baru nih, keren banget. Tanyaan lagi nih dok, dari sahabat Tara kan, aritmia yang disebabkan hipertiroid dok, itu bisa dilakukan ablasi nggak? Jarang sih ya, jadi kalau aritmia yang disebabkan tiroid biasanya sembuh sih. Sembuh dengan pengobatan yang baik ya, dengan tiroidnya gitu. Ada beberapa yang memang dia persisten dan mengakibatkan gejala ya. Jadi sampai udah terjadi kondisi atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung yang tidak teratur itu permanen. Mungkin kita bisa coba, tapi yang jelas banyak kasus yang dengan kita tangani tiroidnya, hipertiroidnya itu akan berangsur-angsur dia akan membaik juga. Soalnya kalau nggak diobatin tiroidnya, kita lakukan ablasi nanti kambuh dong. Tetap aja karena tiroidnya penyebabnya. Iya, gitu. Betul. Baik, nah ini ada lagi nih dok terkait konsumsi kafein nih dok. Apakah ada hubungan langsungnya dok terkait konsumsi kafein dengan irama jantung dok? Terus ada nggak dok batasan konsumsi kafein bagi orang yang mempunyai resiko penyakit seperti hipertensi atau usia lanjut? Gitu. Sering banget ya, ini pertanyaan yang baik sekali nih. Mungkin bisa dikasih hadiah nggak sih dok? Betul banget. Ayo panitia. Kasih hadiah nih. Jadi banyak banget yang nanya nih, apakah kopi kafein itu ngaruh nggak sama gangguan irama jantung? Ternyata beberapa literatur menunjukkan tidak ngaruh sebenarnya. Iya,
buat orang-orang yang memang rutin minum kopi, ya dia tidak akan mengakibatkan gangguan irama jantung. Cuman ada orang yang baru pertama kali minum kopi dan dia merasakan berdebar, itu hal yang wajar sebenarnya. Iya, jadi kafein kan memang simpatetik tone-nya meningkat kan. Jadi ya itu yang harus dilihat. Tapi kalau pada orang-orang yang memang rutin minum kopi ya itu tidak akan mengakibatkan, malah gangguan irama jantung itu kebanyakan bukan karena kafein sih. Minum kopi nggak? Sometimes, but not routinely dok, nggak tiap hari sih Saya dok. minum kopi setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari, iya. Jadi maksudnya nggak ada juga rasa berdebarnya juga nggak ada gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya dia belum pernah minum kopi, kemudian Coba dia pertama kali. kopi-kopi cantik gitu Kopi-kopi kan, cantik. kopi-kopi cantik, Caramel atau mungkin macchiato gitu ya, ngetren Dok, ya. gitu kan, ngopi-ngopi gitu terus dia ngerasain debar. Ya itu karena dia belum pernah minum kopi, jadi simpatetik tone-nya akibat head cause drug induce itu, kafein itu gitu. Nah, kopi yang dianjurkan ini kopi-kopi cantik tadi boleh nggak dok? Kayak caramel macchiato, vanilla latte. Sebenarnya kalau yang ke arah sana tuh lebih ke arah beban ke arah gulanya sih sebenarnya. Gulanya, ya? Iya. Jadi ya di luar sana itu memang kita lebih aware sekarang terhadap bukan ke arah kafeinnya, tapi kan itu lebih ke arah sweetness-nya ya, ke arah manisnya ya banyakan ya. Jadi ternyata beban kalorinya akibat gulanya itu yang ternyata besar sekali itu akibat itu. Jadi kita di situ ada krimnya, ada susunya, ada sirupnya. Nah itu yang mengakibatkan resiko untuk ke arah diabetes malah jadi cenderung tinggi. Ya mungkin satu gelas itu mungkin bisa berapa ratus kalori gitu karena beban dari karbohidrat dan gulanya itu. Jadi jangan salahkan kopinya gitu. Kopinya mungkin dia hanya mungkin 1 shot atau 2 shot aja, tapi beban gulanya yang lebih banyak. Iya kan? Di situ gulanya banyak banget, pernak-pernik gimmicknya di situ kan yang malah jadi beban bikin beban ke arah karbohidrat yang atau kalori yang sangat tinggi dan itu bisa mengarah ke diabetes. Ya kan diabetes masalah baru lagi ya, masalah dok, ya, baru jadi. lagi gitu. Oke. Berarti kalau kopi yang biasa dokter konsumsi itu yang tanpa gula, tanpa creamer dan lain-lain atau gimana dok? Yang dianjurkan nih dok gitu. Saya pribadi nih. Iya. Oh, kalau kopi yang Idealnya dulu nih dok. sebenarnya nggak ada patokan sebenarnya sih ya. Idealnya tuh berapa? Mungkin di dalam literatur kopi itu bisa sampai 5 gelas loh sehari. Oke. Ya kopi murni ya, kopi Oh, iya, hitam itu ya, maksud kopi hitam hitam ya. ya, Nah, kayak tapi Amerika. kalau misalnya bahkan ada yang bilang 7 gelas sehari bisa. Cuman kalau misalnya yang beban itu kan ketika kita menambahkan creamer, susu dan lain-lain ya, susu kental manis lah segala macem untuk menjadi perasanya ya mungkin kita harus balance aja sih. Mungkin balance aja di situ. Kemudian kita juga harus periksakan kadar gula kita secara rutin karena ada susu juga di situ kan dia kan dairy product. Dia juga kan pasti akan kontribut ke arah kolesterol, profil lipid kita kan. Jadi apalagi yang dipakai di di kopi-kopi yang kopi-kopi kekinian kita kan lebih banyak heavy di krimnya kan. Dia lebih kental, lebih heavy di krim tuh lebih enak rasanya. Dia tuh pasti kan kandungan lemaknya juga pasti akan lebih banyak gitu. Itu yang mungkin ya. Jadi mungkin kopi. Jadi kadang-kadang dok saya tuh udah nggak ngopi, saya udah nggak ngerokok. Loh, tunggu dulu. Ngopinya nggak apa-apa. Rokoknya yang salah. Iya, jadi karena ngopi selalu bergandengan sama rokok. Jadi kalau udah ngopi, rokok. Jadi ngopinya yang disalahin. Padahal sebenarnya rokoknya itu yang nyebabin. Rokoknya yang salah gitu. Padahal sebenarnya saya selalu bilang sama pasien saya, Bu, biarin aja Bapak kalau mau ngerokok, mau ngopi, rokoknya memang nggak boleh. Tapi kalau yang kopi boleh. Occasionally boleh, nggak apa-apa kok gitu. Jadi dia nggak akan langsung mengakibatkan langsung bikin penyempitan baru, langsung bikin gangguan aritmia, enggak gitu. Tapi kalau rokok jelas, karena penelitiannya established, jelas ya, rokok itu jelas gitu. Oke, ada satu pertanyaan terakhir lagi nih dok. Bagaimana cara kita mengelola ketika kita mengalami serangan aritmia dok? Mungkin tadi udah sempat kita bahas sedikit ya dok ya, mungkin bisa dijelasin lagi nih dok. Jadi kalau suatu waktu ya kita akan kita juga melihat orang yang sedang mengalami gangguan irama jantung berdebar atau bahkan dia sampai pingsan, sampai merasa sakit dada dan lain-lain.
memang kalau pada kasusnya adalah kasusnya SVT ya, memang ini agak sulitnya karena berdebar ini kan kita nggak tahu kalau lagi kambuh dia SVT atau enggak. Tapi kalau yang jelas kalau teman-teman di GD pasti sudah tahu namanya manuver, namanya falsafa manuver. Ya, salah satunya adalah masase karotis. Jadi kita bisa melakukan pijat jadi ini ada di tengah-tengah ini, kemudian kita bisa raba ke arah kanan atau arah kiri. Di sini kita ada, kemudian kita bisa lakukan pijat di sini. Pijat di sini kita push gitu ya. Itu namanya adalah masase karotis. Jadi itu manuver termasuk dalam manuver vagal. Vagal itu banyak sebenarnya. Salah satunya adalah masase karotis. Itu akan untuk menurunkan, itu akan merangsang namanya nervous vagal, akan menurunkan detak jantungnya. Ada juga cara yang lain, misalnya kita bisa aplikasikan anduk dingin ke muka kita gitu. Dia juga akan vagal. Ada beberapa pasien, saya pernah punya pasien waktu saya pendidikan, dia langsung muntahin dirinya. Jadi dia masukin tangannya gitu ya. Memang ini nggak direkomendasiin, tapi itu juga ada salah satu vagal manuver. Jadi dia muntahin dirinya untuk merangsang vagalnya dengan cara seperti itu. Meskipun itu nggak bagus ya, kan nggak steril, nggak higienis. Cuman ya mungkin kita bisa tenangkan dulu, kemudian kita juga raba nadinya berapa kali per menit. Ini mungkin memang beda sama yang sakit dada ya. Kalau sakit dada kan yang beneran jantung koroner, kita bisa kasihkan obat di bawah lidah ya. Nah, untuk gangguan irama jantung sebenarnya juga ada sebenarnya pill in the pocketnya. Tapi ini masih belum terlalu sering, terlalu lazim di kita. Ya, kita bisa lakukan masase karotis lah yang paling gampang. Ya, kalau memang kita udah tahu bahwa ini adalah gangguan SVT. Tapi itu bisa dilakukan orang awam nggak, Dok? Kalau manuver vagal tadi, masase karotis. Kayaknya kita nggak ngajarin itu sih ya, karena memang itu pertama terlalu letaknya juga sangat di daerah yang sangat rawan, delicate juga ya. Kemudian kita untuk awam sih biasanya tetap ke basic life support. Tetap kita cek kesadaran, cek nadi, cek nafas ya. Kemudian CAB itu circulation, airway dan breathing. Kemudian kalau memang circulation tidak ada, kita langsung lakukan pijat jantung ya, atau CPR atau RJP. Ya. Kalau misalnya airway-nya kita pastikan tidak ada yang menghalangi, dan breathing-nya saya rasa itu cukup sih. Itu cukup ya, sembari kita cari transportasi untuk kita bisa memindahkan pasien dengan aman ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Di intinya emang harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, Iya, betul. Kalau untuk kasus seperti ini. Cuma kan jangan di kalau di WA kan tepuk-tepuk lah. Ya kan, tepuk-tepuk apalah segala macam. Grup ya bapak-bapak, Dok, kebanyakan. Iya, nggak bakalan. Iya, mau ditepukin sampai ini juga nggak bakalan, sampai jadi abon juga nggak bisa. Iya, sampai jadi abon nggak tuh? Aduh, lama juga nggak jadi abon. Baik, Dok. Nah, kalau yang pengen berkonsultasi sama dokter nih gimana caranya, Dok? Bisa ditemui di mana? Ya, Jadwalnya tentunya, kapan aja? Saya RSUD Tarakan ya, sampai Jiwaraga saya ya. Masya Allah. Sampai RSUD Tarakan to the bone ya. Jadi prakteknya kalau saya tiap hari pasti ada. Kalau untuk praktek poli BPJS-nya kan hari Rabu utamanya dan hari Jumat. Untuk yang private atau yang pribadinya saya di hari Kamis. Tapi pasti setiap hari saya ada di sini sih. Jamnya, Dok, dari jam berapa? Kalau praktek BPJS kan dia jam 9 ya, sampai habis ya. Kalau yang di Cendana sampai jam 12. Sampai jam 12. Tapi tiap hari pasti ada di sini ya untuk lihat pasien, untuk visit ke ruangan-ruangan ya, Dok, tindakan, ablasi, pacemaker gitu. Soalnya udah to the bone banget ini di Tarakannya, Dok. To the bone, Tarakan to the bone. Baik, jadi itu tadi jadwal Dokter Sebastian untuk yang BPJS Rabu dan Jumat dari jam 9 sampai habis. Yes. Baik, selesai. Pernah sampai malam nggak sih, Dok? Dulu ya, zaman-zaman dulu sih. Aduh, itu bisa sampai maghrib ya. Wow. Iya. Banyak yang sayang sama dokter kayaknya. Jadi pasiennya banyak. Anda puas, saya lemas. Oh, wow. Oke. Diinterpretasikan yang positif ya, sahabat. Dan kalau untuk yang umum tadi Kamis ya. Dari jam 9 sampai pendaftaran itu kan jam 12 ya. Iya, siap. Ya. Baik, sahabat Tarakan semua, akhirnya waktu jualan memisahkan kita pada rehat siang hari ini. Saya Dr. Panji Andika mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like,
and share YouTube RSUD Tarakan ya. Dan terima kasih Dokter Thank you. Sebastian Terima kasih, atas Dr. Panji. sharing Terima kasih. ilmunya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik yang berbeda ya Dok pastinya. ya. Baik, saya Dokter Panji undur diri, Dokter Sebastian juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.